Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hani Noveli Putri, NIM 19233030 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu tentang produk hukum pemeriksaan pajak, dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc. Baiklah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang mana jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tersebut. Jadi secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang. Selanjutnya, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan. Adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0% dan tidak diketahuinya besar pajak terutang tersebut. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Dalam pengertian tersebut, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, maka Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT. SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagaimana sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Selanjutnya yaitu poin ketiga tentang Surat Ketetapan Lebih Bayar atau disingkat dengan SKPLB. Kita harus mengetahui apa sih itu SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB ini akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan yang mana yang pertama jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Nah, penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, yang mana paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Nah, kita lanjut ke poin keempat yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil. Kita harus mengetahui apa sih itu Surat Ketetapan Pajak Nihil atau disingkat dengan SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN ini diterbitkan untuk beberapa hal. Yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Dan terakhir yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, kita membahas tentang surat tagihan pajak. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap. Nah, jika wajib pajak mendapatkan surat tagihan karena alasan yang pertama dan kedua, jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Selanjutnya, jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha seperti yang disebutkan pada poin keempat, 5, dan 6, akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Baiklah, dengan berakhirnya materi surat tagihan pajak tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.